Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kalian sebagai seorang siswa, karena kalian pasti sering sekali menulis atau menyusun sebuah laporan hasil percobaan. Hal tersebut dapat ditemui di materi atau di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sering sekali kalian mengadakan praktikum. Praktikum yang kalian lakukan dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam sering dituntut untuk membuat sebuah laporan. Nah, pasti hasilnya ini nanti menjadi acuan dari kegiatan percobaan yang kalian lakukan. Tetapi, apakah laporan hasil percobaan yang selama ini kalian tulis sudah sesuai dengan aturan? Saya yakin jawabannya masih banyak sekali yang belum. Nah, untuk membantu kalian nanti, mempermudah kalian untuk menulis sebuah laporan hasil percobaan, marilah kita pelajari bersama-sama. Laporan hasil percobaan ini identik dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Anggap saja kalian sebagai seorang siswa adalah seorang calon ilmuwan. Seorang ilmuwan harus menyampaikan hasil percobaannya atau mendokumentasikan hasil percobaannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Mengapa? Karena teks laporan percobaan ini nantinya akan menjadi referensi atau menjadi bukti dari hasil apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan atau seorang peneliti tersebut. Dari teks laporan hasil percobaan itu, setiap orang akan mampu melakukan percobaan yang mirip atau bahkan sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang ilmuwan atau peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, apa saja sih yang ada dalam sebuah teks laporan percobaan? Informasi pokok dalam sebuah teks laporan percobaan adalah yang pertama adalah tujuan percobaan. Ketika kalian menulis sebuah teks laporan percobaan, hal yang terpenting atau yang kalian tulis pertama kali adalah tujuan percobaan. Setiap kegiatan pasti ada tujuannya. Jadi, apa tujuan kalian melakukan sebuah percobaan? Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan, baik itu dalam jenisnya, ukurannya, itu harus akurat. Artinya, ketika kalian menyampaikan dalam sebuah laporan, ukuran-ukuran dari bahan-bahan tersebut harus jelas. Dan alat pendukungnya juga harus disesuaikan. Selanjutnya, sampaikan langkah-langkah percobaan secara berurutan atau sistematis. Dengan menyampaikan langkah-langkah yang berurutan, maka orang lain yang membaca laporan tersebut tidak akan bingung atau bisa melakukan langkah-langkah tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah hasil percobaan. Hasil percobaan setiap orang atau seorang individu dengan individu yang lain hasilnya relatif sama atau mungkin ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Hasil ini nanti akan menunjukkan dari rangkaian tujuan percobaan, bahan dan alat, dan langkah-langkah yang disampaikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, 4 pokok isi dari sebuah teks laporan percobaan ini nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, apa itu kesimpulan? Nah, bisa dilihat dulu dari contoh teks laporan percobaan yang saya sampaikan saat ini. Ini adalah contoh teks laporan percobaan yang sederhana, yang mungkin bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang membuat es krim vanila yang sehat. Nah, kira-kira kalau disusun menjadi sebuah teks laporan percobaan, hasilnya akan seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ya, dari judul, tujuan, bahan, langkah-langkah. Bisa kalian lihat di sini. Bahan-bahan ukurannya harus sesuai.
ada 1 liter, 2 gram, 4 butir telur, lalu 1 sendok. Ini adalah sebuah ukuran. Nah, langkah-langkahnya pun harus berurutan ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak boleh langkah-langkah ini saling tertukar atau bahkan mungkin hilang satu bagiannya. Selanjutnya hasil percobaan. Nah, hasil adalah apa yang dicapai dari langkah-langkah tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan runtutan atau urutan dari penyesuaian antara hasil percobaan dengan tujuan yang sudah disampaikan di awal laporan. Nah, bisa kalian lihat di sini, kesimpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Jadi simpulan ini merupakan pokok informasi yang saling berkaitan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Artinya dari tujuan tadi yang diturunkan dari ilmu pengetahuan yang akan diujikan itu dengan hasil yang dicapai pada percobaan tersebut. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun sebuah paragraf. Saya harap dengan penjelasan saya yang singkat ini, kalian semua bisa memahami dan paling tidak ada gambaran tentang kriteria penulisan teks laporan percobaan yang benar. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.